Dan ini bab yang cukup pas di hari-hari kita ini. Walaupun berat diterima, tapi harus kita terima. Karena ini hadis Nabi. Bunyinya, bab qaulin Nabi SAW, satarawna ba'di umuran tunkiruna. Bab tentang sabda Nabi, setelahku kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang melakukan kemungkaran. Wa atharatan alaikum. Dan pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Kata Imam Al-Bukhari, wa qala Abdullah bin Zaid. Berkata Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, isbiru hatta talqawni alal haud. Bersabarlah kalian di bawah pemerintah tersebut. Jangan memberontak, jangan melengsarkannya, jangan mencelanya. Doain dia. Ya. Supaya berubah. Nasihati dia secara diam-diam. Sehingga kalian bertemu dengan telagaku. Setelah beliau menyebutkan bab telaga tadi, beliau menyebutkan hadis ini. Untuk menjelaskan kepada kita, kata para ulama, bahwa di antara sebab atau amalan karenanya kita bisa masuk ke dalam telaga Nabi adalah bersabar di bawah pemimpin yang zalim dan nepotisme. Bersabar tentunya bukan berarti membenarkan kezaliman. Nah, tidak memberontak, tidak mencela dan mencaci makinya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis dengan sanadnya, hadatsana Musannad qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsana Zaid bin Wahab qala sami'tu Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satarawna ba'di uthratan wa umuratun kirunaha." Kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang nepotisme dan banyak melakukan kemungkaran setelahku. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa perintah kamu, engkau kepada kami apabila presiden kami, khalifah kami, perdana menteri kami seperti itu?" Nah, maka Nabi mengatakan, "Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat, tetap patuh dan dengar. Adapun hak kalian yang tidak mereka berikan, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memperbaiki mereka sehingga mereka berubah dan memberikan hak kalian. Berat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, قال حدثنا مسدد قال عن عبد الوارث قال عن الجعد عن الرجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من يميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. Barang siapa yang membenci, yang tidak menyukai dari pemimpinnya dalam sesuatu. Apa solusinya? Teriak-teriak di media, nyir-nyir, ya, ataukah bagaimana? Falyasbir. Perintah Nabi hendaknya bersabar. Fa'innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahili. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, sejengkal setelah itu dia mati, maka matinya dia seperti matinya orang jahiliyah. Karena di antara perangai jahiliyah yang buruk adalah suka memberontak dan tidak patuh kepada pimpinannya. Itu perangai jahiliyah. Kemudian Nabi SAW, atau hadis Nabi SAW dari Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, an bay'ana ala sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi' al-amra alahu illa an tara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kami membaiat Nabi SAW untuk senantiasa mendengar dan patuh kepada pemimpin yang memimpin kami, baik kami dalam suka ataukah duka, dalam kesulitan, sedang krisis, moneter dan semisal dengannya, atau dalam kemudahan. Wa atharatina alaina, meskipun dia seorang pemimpin yang sangat nepotisme, harta rakyat dirampas, kemudian dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, berfaya-faya dengan anggota keluarganya. Wa alla nuzazil amra ahla. Kami membaiat Nabi SAW agar tidak memberontak kepada pemimpin. Tidak keluar dari ketaatan kepadanya kecuali dia memang pemimpin yang kafir, melakukan pembatal Islam, maka kalian memiliki alasan di sisi Allah. Ini pun kata para ulama dari sisi tidak taat boleh, akan tetapi dari sisi melengsarkannya maka tidak diperbolehkan apabila mendatangkan mudarat yang lebih besar dan tidak ada kemampuan. Oleh karenanya Nabi memilih sabar 13 tahun di Makkah. Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam bersama Bani Israel memilih sabar puluhan tahun di bawah Fir'aun. Puluhan tahun bersabarnya. Ya, bukan enggak berani, tetapi Islam agama yang ilmiah, bukan agama yang konyol. Mampu saja Nabi mengatakan kepada Umar, sebelum waktu subuh masuk,
kepala Abu Jahal sudah kamu tebas. Bisa aja. Dan Umar berani melakukannya. Kalau Nabi perintahkan. Ya kan? Nah, demikian juga Musa dan Harun. Fir'aun kita bunuh. Kita racun. Kita berontak. Bani Israel semua siap. Tapi Islam bukan agama sekonyol itu. Islam mendidik kita untuk memikirkan akibat suatu tindakan. Nah, makanya Allah mengatakan watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Karena sabarnya Bani Israel di bawah tindasannya Fir'aun, maka kami lenyapkan Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah sekian puluh tahun mereka bersabar. Kami berikan kemenangan kepada mereka. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Usaid bin Hudhair, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ista'amalta fulanan walam tasta'amilni. Wahai Rasulullah, si fulan kamu berikan jabatan, sedangkan aku belum kamu berikan jabatan. Biasa kan orang yang gila jabatan begitu. Saya juga berjasa, saya juga membantumu, saya orang yang setia denganmu. Kenapa si fulan dapat jabatan sedangkan saya tidak? Pada jabatan di masa Nabi insya Allah aman, ya kan? Gak mungkin Nabi minta jatah 40-60 kepada bawahannya. Seperti sistem hari ini. 40-60. Gak siap 40-60, besok bungkus barang. Pindah kantor. Bangku panjang. Ya. Jabatan yang diberikan oleh Nabi paling apa? Jaga Baitul Mal, gubernur Mekah, atau menjadi komandan jihad. Ya. Diberi tugas ngambil zakat ke Yaman, ke Bahrain. Paling cuma itu. Ya. Bukan jabatan seperti hari ini. Menjadi ajang korupsi, enggak. Melihat permintaan orang ini yang meminta untuk diberikan jabatan dengan alasan orang lain telah kamu berikan, maka jawaban Nabi, lihat jawaban pendidik. Jawaban seorang pendidik. Nabi mengatakan innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni. Sesungguhnya kalian setelahku akan mendapati pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Maka bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku. Ini perintah Nabi SAW. Bukan masalah berani atau tidaknya. Tapi ini memang hukum agama kita. Nah, semua kitab hadis membahas bab ini. Antum membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, ya, Sunan Al-Baihaqi. Semua kitab hadis di sana ada bab Kitabul Imarah. Hadis-hadis Nabi seputar kepemimpinan. Dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk tetap sabar, taat, patuh. Tidak memberontak kepada penguasa yang zalim selama dia masih muslim. Mendoakannya. Itu jumlahnya bukan cuma 10, 15, 20. Bukan. Hadisnya mutawatir. Tidak kalah, bahkan lebih banyak dari hadis-hadis yang mengharamkan riba. Kenapa yang ini kita terima dan yang ini kita tolak? Hawa nafsu. Nah, bahkan yang lebih dahsyat dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, la yakunanna ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai sebuah petunjuk, tidak mau mengikuti sunnahku. Wa qulubuhum qulubu syayatin. Dan hati mereka hati setan. Itu bahasa Nabi. Pemimpin-pemimpin yang berhati setan, kata Nabi. Fi jusmanil ins, tubuh mereka saja yang manusia. Mendengar sabda Nabi tersebut, para sahabat mendidih darahnya. Maka para sahabat mengatakan, afala nunabidhum bisuyufina. Bolehkah kami penggal leher mereka dengan pedang-pedang kami? Seandainya Nabi jawab iya, para sahabat berani melakukannya. Bukan sekadar provokator teriak-teriak begitu ada letusan peluru, dia duluan yang kabur. Begitu nasi bungkus nggak ada, hilang dia. Enggak. Apa jawaban Nabi SAW? La. Ma aqama fikum salah. Tidak boleh. Selama dia masih menegakkan salat. Nah. Datang seorang khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Atau sebelumnya. Kepada Hasan al-Basri. Dia mencaci maki penguasa hari itu. Dan mengajak Hasan al-Basri untuk memberontak.
Ikut memberontak karena beliau tokoh. Kata Hasan al-Basri, presiden, khalifah, pemimpin kita saat ini, apakah melarang kamu haji? Dia menjawab tidak. Melarang kamu sholat? Tidak. Melarang kamu puasa? Tidak. Melarang kamu umroh? Tidak. Melarang kamu baca Al-Quran? Tidak. Lalu kenapa kamu memberontak? Jawabannya, dia nggak adil, nepotisme. Demi Allah, kalian ini di mataku adalah pencari dunia. Kalian memberontak karena dunia, bukan karena agama. Ucapan Hasan al-Basri kepada Khawarij di masa itu. Nah, agar tidak dipahami bahwa hadis itu menurut pemahaman kalian, mari kita simak ucapan ulama salaf. Artinya ini hadis Nabi udah jelas sebenarnya, ya kan? Tapi sebagian orang mau ngeles, itu kan hadis Nabi, tapi kan harus dipahami, belum tentu pemahamannya demikian. Baik, kita simak ucapan para ulama salaf yang menunjukkan bahwa ulama salaf ijma' di atas prinsip ini. Dan ini bukan masalah fikih, ini masalah prinsip yang membedakan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan Khawarij. Dai yang boleh diambil ilmu dengan dai yang tidak boleh diambil ilmunya. Ini perbedaan antara salaf dengan Khawarij dari semenjak Khawarij muncul dan Utsman menjadi korban pembunuhan mereka yang pertama dalam sejarah Islam. Ini perbedaan yang sangat-sangat jelas dan gamblang. Dia pengikut salaf atau dia berpaham Khawarij. Tapi hari ini manhaj ini sudah pudar dari sebagian penuntut ilmu, bahkan dari sebagian dai, dan khusus 5 tahun sekali terkena wabah ini dan penyakit ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza kana al-imamu 'adilan falahul ajru wa 'alaika syur." Kalau pemimpin kamu, presiden kamu itu adil, maka dia dapat pahala dan kamu harus bersyukur. Wa idza kana ja'iran fa 'alaihi al-wizru wa 'alaika sabar. Tetapi kalau pemimpin kamu itu zalim, penzina, pemabuk, minum khamar, merampas harta kaum muslimin, nepotisme, dia berdosa dan kamu harus bersabar. Ucapan siapa? Bukan Syekh bin Baz, Syekh Albani atau Ustadz alumni Yaman, Madinah, Mekah, enggak. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Nah, juga Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat juga. Inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imami. Tanda kemunafikan pertama yang sudah muncul dari seorang ustadz, seorang santri, seorang dai, seorang muslim adalah dia mencaci maki pemimpinnya. Ini tanda kemunafikan yang pertama dari seorang muslim. Itu tanda munafik, bukan tanda ustadz, bukan tanda dai, itu tanda kemunafikan. Menurut siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, la yahillu li muslimin an yabita wa la yara imaman barran aw kana fajara. Tidak halal seorang muslim tidur dalam keadaan dia tidak menganggap ada seorang pemimpin yang harus dia taati, baik itu pemimpinnya saleh maupun pemimpinnya fajir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup lebih dari 600 tahun yang lalu. Nah, di abad ke-8 Hijriah kurang lebih ya, beliau mengatakan, sengaja saya nukilkan ucapan ulama ini agar ya kita benar-benar yakin bahwa ini prinsip dan demikianlah pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis Nabi kita yang di atas tadi. Syekhul Islam mengatakan, wa amma ahlul ilmi wad dini wal fadli fala yurakhisuna li ahadin fima nahallahu an min ma'siyati ulatil umur wa ghashihim wal khuruj alaihi biwajhi minal wujuh. Adapun para ulama yang memiliki keutamaan agama mereka kuat, memiliki ketakwaan kepada Allah, mereka tidak pernah membolehkan seorang muslim untuk melakukan suatu dosa yang dilarang oleh Allah, yaitu bermaksiat kepada pemimpinnya, mencela mereka, memberontak kepada mereka dengan cara apapun. Kalau dia orang yang berilmu, nggak mungkin membolehkan itu. Maka nggak mungkin orang berilmu nyir-nyir, mencela seorang pemimpin. Itu tanda kemunafikan, bukan tanda seorang yang berilmu. Nah, kata Syekhul Islam, kama qad urifa min adati ahli sunnati wad din qadiman wa hadithan. Inilah cirinya ahlu sunnah dari zaman dahulu sepanjang masa. Imam Nawawi, ulama Syafi'i, dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ajmal ulama ala wujubi ta'atil umara fi ghairi ma'siyah. Sepakat seluruh ulama bahwa pemimpin itu wajib ditaati walaupun dia tidak adil, dia zalim, selama bukan dalam perkara maksiat, kecuali dapat perintah untuk berzina. Ini enggak boleh. Ya. Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat.
Nah, kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i juga, pensyarah Sahih Bukhari. Dalam kitab beliau Fathul Bari beliau mengatakan wa qad ajma'al fuqaha'u 'ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib. Sepakat seluruh ulama bahwa seandainya ada seorang memimpin negara dan dia mengambil negara dengan memberontak kepada penguasa sebelumnya. Memberontak penguasa enggak boleh. Seandainya ada yang melakukan pelengseran kepada seorang pemimpin, kepada seorang presiden, perdana menteri, dan dia menang dan berkuasa setelah itu, maka semua ahli fikih berpendapat dia wajib ditaati. Jihad bersamanya sah dan taat mentaati dia lebih baik daripada memberontak. Kenapa? Demi menjaga darah agar tidak bertumpah berkelanjutan, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang berkelanjutan, dan agar terjaganya nikmat keamanan. Dan orang yang pertama kali menyelisih hadis Nabi ini, dan sebab mereka nyawa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib melayang, adalah kaum Khawarij. Mereka enggak mendengar hadis Nabi ini. Nabi bilang tadi, sabarlah kalian sampai bertemu dengan aku di dalam telagaku. Mereka enggak sabar. Mereka menilai Utsman bin Affan nepotisme, mengangkat banyak gubernur dari anggota keluarganya. Utsman bin Affan lagi khutbah Jumat pernah ditarik dari mimbarnya. Pernah mereka tusuk dengan pahanya. Kemudian setelah haji, jamaah haji mereka arahkan ke Madinah. Bayangkan, jamaah haji diprovokasi oleh kaum Khawarij. Berapa juta jamaah haji? Jamaah haji diprovokasi oleh kaum Khawarij, kemudian dibawa ke Madinah, mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Dan mereka masuk menusuk Umar dengan pedang-pedang mereka, dan Utsman sedang membaca Al-Quran. Para sahabat yang masih hidup cuma bisa melihat, gak bisa buat apa-apa. Begitulah negara kalau udah chaos. Ya, begitulah kondisi negara kalau udah chaos. Utsman dibunuh di samping Masjid Nabawi. Yang membunuhnya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang membunuhnya orang yang sholat 5 waktu, berjenggot juga, bercelana cingkrang juga, hafal Al-Quran juga, sholat 5 waktu, puasa Daud. Bahkan mereka baru 2-3 hari selesai melaksanakan ibadah haji. Dan di antara fitnah yang diciptakan kepada Utsman saat itu, selain beliau difitnah nepotisme, ada selembaran berstempel asli, stempel kerajaan beliau, perintah menculik beberapa sahabat Nabi, di antaranya Aisyah. Ali dapat selembaran itu, terkejut. Tapi beliau orang yang berakal. Datang langsung kepada Utsman. Benarkah ini stempelmu? Kata Utsman, itu stempelku yang asli, bukan palsu. Dibawa lari oleh budakku. Kemudian mereka menciptakan berita palsu itu, mereka stempel. Maka kaum muslimin marah. Ya, bayangkan kalau masyarakat sedang marah, terprovokasi. Utsman bin Affan mereka bunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, penghafal Al-Quran, puasa Daud, berjenggot juga. Istrinya, pakaian istri sama dengan istri-istri sahabat Nabi. Ya. Bahkan saking banyaknya ibadah mereka, di sini ada bekas hitam yang luar biasa, saking lamanya mereka sujud. Nah, dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk memimpin sholat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Gimana tuh? Kenapa? Ali bin Abi Thalib nepotisme, zalim, dan tidak adil. Nah, bahkan sebelum Ali meninggal, ada Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali bin Abi Thalib, kenapa masyarakat di masamu tidak seperti, kenapa kepemimpinan di masamu tidak seperti di masanya Abu Bakar? Kan sebagian orang Masya Allah ya, ucapannya sepertinya manis banget. Kita menginginkan pemimpin yang tegasnya seperti Umar dan lembutnya seperti Abu Bakar. Bro, kalau Umar yang memimpin, gak ada lagi yasinan malam Jumat. Gak ada lagi tahlilan, gak ada lagi maulid, gak ada lagi Isra Mi'raj. Ditutup semua diskotik, gudang rokok ditutup sama Umar bin Khattab. Siap. Yang masih di warung kopi adzan dikejar pakai pelepah kurma oleh Umar. Salat enggak lo? Kalau enggak gua kapar lo. Ya, siap seperti itu. Belum tentu anak antum, belum tentu siap kita dapat pemimpin seperti Umar, ya kan? Ya, siapa yang siap? Beliau salat jamaah, radang bawa pelepah kurma. Dilihat masih ngeyel kaki yang belum dulu, dipukul marah.
sama Umar. Mudah aja sebagian orang mengatakan kita menginginkan pemimpin yang lemah lembutnya seperti Abu Bakar. Dan apabila tegasnya seperti Umar, ente dulu yang kena pelepah kurmanya. Kalau Umar yang memimpin. Ya. Orang ini mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa pemimpinan kondisi di masa kamu ini tidak seperti di masanya Abu Bakar? Rakyatnya juga seperti ini. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, karena masyarakat di masa Abu Bakar itu seperti aku dan sahabat yang lainnya. Sementara masyarakat seperti di masa aku itu seperti kamu. Makanya pemimpinnya seperti aku. Kata Ali bin Abi Thalib. Karena ini memang akidah jamaah. Jangan kita lupakan jamaah. Kita berikhtiar boleh. Tapi ingat. Akidah kita. Bagaimana kondisi mayoritas masyarakat. Seperti itulah kondisi pemimpinnya. Itu akidah. Tidak akan pernah meleset jamaah. Akidah itu. Allah berfirman. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim sebagai pemimpin mereka. Karena mereka sendiri juga zalim. Karena dosa-dosa mereka. Nabi mengatakan bagaimana kondisi kalian. Seperti itulah kondisi pemimpin kalian. Ibnu Qayyim menyebutkan barang siapa yang ingin selamat dari kezaliman penguasanya. Ingin penguasa yang tidak zalim. Hendaknya dia melepaskan dulu kezaliman dari dirinya. Sekarang betapa banyak masyarakat kita yang zalim. Jamaah yang pertama zalim dengan Allah. Syirik. Gak salat. Sekarang coba buat survei. Mayoritas yang ngaku muslim Indonesia. Salat apa enggak? Itu aja paling dekat. Ya kan? Tiang agama loh salat. Apa yang kita inginkan dari pemimpin yang adil kalau salat enggak ditegakkan? Hah? Ada yang lebih penting dari salat? Coba buat survei kaum muslimin yang ngaku muslim di Indonesia. Rata-rata salat apa enggak? Dan coba lihat setiap ada konser. Rata-rata penonton konser pentas itu muslim atau bukan? Muslim, kok tahu? Coba nih. Nah, kalau di diskotik rata-rata yang muslim atau bukan? Kok nggak jadi jawab? Ya kan masa lalu, nggak masalah. Yang di dalam dugem, karaokean, rata-rata muslim bukan? Yang betul, jujur antum. Gak bisa kita pungkiri jamaah. Di saat pencoblosan di TPS semua mengharap pemimpin yang adil. Adzan dikumandangkan. Mereka masih ngantri di kotak TPS dan TPS di halaman masjid. Gak ada yang sholat kecuali segelintir orang. Yang ngantri di situ ratusan bahkan ribuan orang. Yang sholat gak lebih dari 100 orang. Mungkinkah kondisi masyarakat yang mayoritasnya seperti ini? Allah berikan pemimpin yang adil secara akidah gak mungkin. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan serta ucapan ulama salaf. Gak mungkin. Kenapa diberikan pemimpin yang curang? Karena kita curang. Sebagian orang dengan uang masjid curang. Ya. Semua lalu lintas terganggu karena dia ngambil infak untuk bangunan masjid. Dapat 500 ribu, 50 ribu masuk ke masjid. 500 ribu untuk yang jaga di jalan. Iya. Di sebagian tempat. Wallah alam di sebagian tempat yang lainnya. Di sebagian rata-rata orang yang pernah melakukan itu kemudian dia bertobat ngaku. Rata-rata. Mana yang gak curang ya ma? Subhanallah. KDRT. Sebagian orang dikit-dikit main tangan dengan istrinya. Dikit-dikit main tangan dengan anaknya. Mungkin dapat pemimpin yang lemah lembut seperti Abu Bakar. Sebagian orang gak sholat. Subhanallah. Nipu. Berdusta. Sekarang mana sekolah SD, SMP, SMA. Yang gurunya tidak mengajarkan dusta kepada muridnya. Kecuali sekolah-sekolah swasta yang betul-betul menerapkan sunnah. Hampir semua di Indonesia ngajarin dusta. Betul nggak? Kasih kisi-kisi jawabannya. Biar lulus. Demi menjaga nama baik sekolah. Karena kalau murid-murid di situ ada yang nggak lulus, nama baik sekolah yang dipertaruhkan. Sehingga yang blow on sekalipun diluluskan. Ya kan? Diluluskan. Taman SD. Taman SD. Padahal blow on dia. Kalau kita lihat bandelnya dia, bodohnya dia, kayaknya di SD dia harus duduk 20 tahun dulu. Baru boleh diluluskan. Kasih kisi-kisi jawabannya. Biar nama sekolah.
orang tua, anaknya belum cukup umur masuk sekolah SD, dirubah, dusta buat lahirnya di bulan ini, biar bisa masuk SD. Jadi dari mana pemimpin yang curang itu? Dari kita. Ya, dari kita sendiri. Dari pusat kasih bansos 150.000. Sampai ke RT sisa 45.000. Kasih ke suaminya, dari suami beli rokok 1 bungkus. Sampai ke istri 25.000. Korupsi sama suaminya. Subhanallah. Gimana mau dapat pemimpin? Kalau seandainya ada salah satu dari paslon adil, soleh, tapi mayoritas masyarakat Indonesia tidak soleh, gak mungkin dia menang. Gak mungkin dipilih sebagai pemimpin kita. Itu akidah kita. Nah, itu akidah kita, mayoritas kita. Kapan Imam Mahdi datang? Di saat kaum muslimin benar-benar soleh. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, pernah dengar cerita Umar bin Abdul Aziz, keadilan beliau yang luar biasa di masa salaf. Disebutkan ada sebagian masyarakat diantar bantuan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ditolak. Kenapa? Wahai Umar, cari, mungkin ada yang lebih berhak dariku. Padahal dia orang miskin di tempat itu. Begitunya mereka mengutamakan saudaranya. Sekarang betapa banyak muslim di sampingnya orang kelaparan, nggak dia peduli. Terus ingin dapat penguasa yang nepotisme, penguasa yang adil. Betapa banyak sekarang muslim di media dia pamer hidupnya yang berglamor, tapi saudara kandungnya, kakak kandungnya yang di kampung sana yang janda, yang sudah pisah dengan suaminya, miskin, punya anak-anak yang harus dia hidupin, tidak dia pikirkan di sini. Tiap hari dia naikkan ke media sosial dengan motor mewah, mobil mewahnya, makan di restoran. Di kampung sana dia ada punya ponakan, punya kakak yang sudah janda dan harus menghidupkan anak-anaknya. Dia punya paman, punya bibi yang miskin, jangankan membantu. Mereka ngutang pun gak berani sama dia. Jangankan 1 juta, 2 juta, 100.000 pun gak pernah dia kirimkan dalam setiap bulan kepada mereka. Mungkinkah masyarakat yang seperti ini mendapatkan pemimpin yang adil? Akidah kita itu. Pemimpin kita sesuai dengan kondisi mayoritas masyarakat kita. Makanya coba lihat sejarah para nabi. Tidak ada yang memulai dengan membenarkan pemimpin. Gak ada. Semua mereka memulai dengan memperbaiki masyarakat. 13 tahun Nabi di Mekah. Bukan pemimpinan dulu yang difokus oleh Nabi. Lengserkan Abu Lahab CS. Biar kita yang memimpin, kemudian kita terapkan. Enggak. Dari bawah dulu Nabi perbaiki. Di Madinah juga. Dari bawah dulu Nabi perbaiki. Nah, Nabi Musa juga demikian, dakwah. Ya, para nabi sebelumnya juga demikian. Maka kata para ulama, aqimus syariah fi qulubikum takum lakumud daulah. Tegakkan syariat Allah pada diri-diri kalian. Insya Allah akan berikan pemimpin yang adil, yang syar'i untuk kalian. Dan seandainya kita mati dan juga belum mendapatkan pemimpin yang adil, tetapi kita mati dalam keadaan membawa tauhid, membawa sunnah, anggota keluarga kita taat kepada Allah, dan selamat kita, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan itu yang kita mampu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, seperti Imam Nawawi katakan tadi, Ibnu Hajar, ini semuanya yang pertama sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya yang melarang kita. Kemudian ijma' para yang berikutnya kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar tadi, demi menjaga tidak bertumpahnya darah yang berkelanjutan. Jangan antum kira mudah negara itu kalau udah chaos, ya. Alhamdulillah, Anda sangat bersyukur sebagai orang Aceh. Aceh damai dengan NKRI. Dulu luar biasa hidup kita, jamaah. Gak tahu kita siapa yang mau kita salahkan. Bangun pagi di sana udah ada mayat yang jantungnya udah gak ada. Ya. Ada orang gara-gara gak mau berikan rokok ditembak. Bahkan ada aturan yang menaik RX King di malam hari tembak di tempat. Yang pakai baju oblong hitam ketat malam tembak di tempat. Negara kalau udah chaos. Yaman. Anda masuk ke Yaman, harga gas yang biru itu masih 300 real. Sekarang udah 4.000 real. Dan di Yaman bayangkan dari ujung ke ujung yang gak ada lampu merah. Bayangkan negara gak ada lampu merah. Ibu kotanya Son'a gak ada lampu merah. Kalau udah numpuk kendaraan keluar angka 47 tembak ke atas. Mundur gak lu? Yang gak bawa angka 47 lupa bawa, mundur dia. Kalau dia bawa keluarin juga, mundur gak lu? Datang tiup. Seorang yang berjenggot, seorang ustadz mendamaikan. Sallu ala nabi, baru pisah.
Akhirnya dia mobilnya juga lewat-lewat karena misahin orang lain. Itu hidup dia, man. Gak ada pemimpin. Yang Shimal punya presiden sendiri, yang Janub punya presiden sendiri sekarang. Sudan, dia adu domba oleh pihak asing. Memang kalau ada rakyat memberontak kepada pihak asing, kasih senjata. Kasih senjata. Ketika para pemberontak ini sudah kuat, negara sudah lemah melawan mereka, datang mereka nawar bantuan. Kami akan tangani, tapi pulau ini untuk kami. Tapi ini untuk kami, ini untuk kami. Ini yang kita inginkan, jemaah. Kalau negara chaos, PBB turun, mungkinkah Islam yang dibela? Hah? Lihat mana HAM di Burma, dibantai Muslim. Mana HAM di Suria, dibantai Muslim di Suria. Mana HAM di Palestina, bukan lagi pembantaian, sudah pemusnah, gak ada HAM. Mana HAM di Hindia, tatkala Muslim dibantai, dizalimi, gak ada HAM. Dan bayangkan jamaah, kalau nikmat keamanan gak ada. 1 jam aja gak ada polisi lalu lintas, hancur negara. Di jam gak ada lampu merah gak hidup, dan gak ada polantas, hancur negara. Hancur negara. Lalu bagaimana kalau negara chaos? Jangan pernah berpikir demikiannya. Gak sesimpel itu jemaah. Lihat indahnya aturan Islam. Nabi atur, Allah atur syariat ini. Dan ini aturan dari Allah. Hadisnya jelas tadi. Ayat Al-Quran jelas. Ucapan para ulama salaf jelas. Kenapa ini ana tuntaskan yang pertama? Karena kita akan libur panjang. Yang kedua, ana melihat di hari-hari ini prinsip ini sudah pudar dari sebagian dai dan penuntut ilmu agama. Pada prinsip ini dijadikan pembeda yang nyata antara khawarij dan pengikut salaf. Nah, di Libya sampai hari ini mereka jamaah krisis. Ya, kita alhamdulillah di Indonesia bisa pulang, paling kira takutnya membegal aja, ya kan? Di Yaman bebas senjata. Kadang kita harus dibawa desingan peluru baru sampai ke Darul Hadis. Ya, melewati pos Syiah, yang ini pos Al-Qaeda, melewati pos Al-Qaeda, melewati pos Syiah, melewati pos pemberontak, stres. Kita alhamdulillah nikmat jamaah. Dan ingat, kalau negara udah chaos, yang beruntung bukan kita, orang asing, pihak asing. Siapa yang terkuat? Nah, mereka yang teruntung. Maka alhamdulillah kita mengenal sunnah jamaah. Nabi atur, Nabi bimbing. Ya, jangan bermodal semangat yang menggebu-gebu tanpa mengingat aturan dari Allah dan Rasulnya, dan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bayangkan disebutkan di masa Khawarij kuat, Ali bin Abi Thalib itu bertahun-tahun gak habis menuntaskan Khawarij. Ada seorang tabi'iyah lewat di depan markasnya Khawarij dan dia sedang hamil, ditangkap oleh Khawarij. Mereka interogasi, bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Ya, beliau secara logika fitrah yang masih sehat. Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, presiden kita, sepupu Nabi, ya kan, menantunya Nabi, sahabat Nabi. Beliau memuji, mereka marah, memuji pemimpin yang zalim. Akhirnya mereka membunuh beliau dan dikorek perutnya dengan bayi-bayinya. Dan itu bisa antum lihat dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunnah Ibnu Abil Asim. Seorang syekh di Jazair. Jamaah menunggu kedatangan beliau untuk khutbah Jumat. Tak kunjung datang. Mereka pun mencari. Rupanya beliau sudah jatuh tersungkur bersimbah darah di tengah perjalanan. Dan lidahnya sudah dipotong oleh kaum khawarij, oleh ikhwan muslimin. Karena beliau selalu berkhutbah menenangkan para syabab. Jangan memberontak, jangan demo, tenang, sabar, berdoa kepada Allah. Dipotong lidahnya. Guru ana yang telah mendidik ana, memahami hadis, fikih, akidah, ditembak oleh 3 orang di depan pintu Darul Hadithius. Salah satunya pemuda yang selalu berjubah, hafid 30 juz Al-Quran. Dan imam di salah satu masjid besar di kota Aden. Kenapa? Karena terkena paham Al-Qaeda. Terpapar paham Khawarij. Terpapar paham ikhwan muslimin. Karena Syekh selalu mengingatkan syabab para pemuda Aden, Janub itu terkenal nggak taat kepada presiden. Karena presiden dari Shimal, mereka nggak mau terima. Karena sebelumnya mereka kan Inggris, dijajah oleh Inggris. Dan menganggap kekayaan ada di sebelah mereka di utara. Salah satu yang kena paham Khawarij, ditembak meninggal di depan Darul Hadis. Ini negara kalau sudah hilang nikmat keamanan, makanya Allah sebutkan nikmat keamanan itu tak kalah penting dengan nikmat makanan dan minuman dalam firman ya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
Makanya hadis tentang ini bukan satu dua. Itu yang kita baca ini masih sebagian kecil. Udah berapa ada di hadisnya? Puluhan sudah, ya kan? Dalam bab ini. Belum lagi kita buka Sunan Nabi Daud. Ini masih dalam Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Menunjukkan ini masalah penting. Dan prinsip ini hari ini sudah mulai pudar dari sebagian penuntut ilmu agama. Dia mencela pemimpinnya yang masih memimpin, masih sah sebagai pemimpin. Seolah-olah itu bukan pemimpinnya. Benar, ulama membolehkan, ada yang membolehkan mencoblos dan menyumbang suara kepada paslon yang kita anggap lebih baik atau lebih kecil kejelekannya. Tetapi tidak ada di antara mereka yang membolehkan mencela pemimpin yang sah dan masih memimpin. Tidak ada. Dan kalau di Saudi ada yang seperti itu, biasa langsung dipenjara dan nggak boleh mengajar. Kenapa? Karena kalau sudah dibuka pintu ini, rakyat nggak ada rasa hormat lagi kepada pemimpin. Bayangkan kalau rakyat nggak taat lagi kepada aparatur negara, apa yang terjadi jemaah? Pertumpahan darah, perang saudara, dan seterusnya. Walillahilhamdu wal minnah. Sunnah menyelamatkan kita dari paham khawarij. Sebab khawarij jemaah. Sebab khawarij Utsman meninggal, Ali bin Abi Thalib. Kalau udah chaos ya, Ka'bah itu pernah terbakar jemaah. Ketika Abdullah bin Zubair dikepung oleh Hajjaj bin Yusuf. Beliau menganggap Abdullah bin Zubair berlindung di situ, dipanahi dengan anak panah berapi oleh Hajjaj bin Yusuf sehingga Ka'bah terbakar. Antum pernah dengar fitnah Juhaiman? Ini yang terakhir, ini seru banget ini. Anda mendengarnya langsung dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Enggak apa-apa ya, panjang dikit lagi ya. 3 bulan lagi kita baru jumpa. Fitnah Juhaiman tahun 70. Antum kletik di YouTube. YouTube. Sebab dia Masjidil Haram tahun 70-an 15 hari enggak ada salat berjamaah dan tidak ada salat Jumat dan tumpah darah di depan Ka'bah. Tahun 70-an baru kemarin. Dia mengaku Imam Mahdi dan meminta orang untuk membaiatnya, yang namanya ditembak. Antum klik di YouTube fitnah Juhaiman pakai bahasa Inggris boleh juga keluar atau bahasa Arab. Bagaimana dia dikepung sampai kerajaan harus mengeluarkan tank, pasukan, sewa Perancis untuk menangkap mereka. Begitulah kalau negara sudah tidak aman lagi. Di depan Ka'bah bisa bertumpah darah. Alhamdulillah nikmat keamanan itu. Sebagian ulama mengatakan nikmat yang paling besar setelah Islam. Itu nikmat keamanan. Nah walillahilhamdu wal minnah. Allah memuliakan kita dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga tidak seperti kaum khawarij. Yang menjadi sebab hilangnya nikmat keamanan, terjadinya pertumpahan darah dan terluh lantaknya suatu negara. Nah, wallahu taala ala bisawab. Tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.